Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 5 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Hari ini secara bersambung kita akan belajar mengenai fungsi doa. Akan ada 3 seri tentang hal ini. Bagi Anda yang sudah cukup banyak tahu tentang hal rohani, mungkin hal ini terdengar sepele. Apalagi Anda yang sudah lama terlibat dalam pelayanan doa, terdengar sebagai sesuatu yang dasar sekali apa yang kita pelajari pada hari ini. Tapi setidaknya pembelajaran ini akan merefresh pengertian kita dan menambah wawasan bagi Anda yang belum banyak tahu tentang doa. Kalau ditanyakan mengenai fungsi doa, sebagian besar agar kita bisa jadi akan menjawab untuk mengajukan permohonan dan pergumulan kita pada Tuhan. Tapi ternyata mengajukan permohonan itu bukan yang utama. Kalau Anda punya anak yang cuma minta-minta saja, kan rasanya jengkel juga, walaupun sebenarnya ya wajar. Fungsi doa yang pertama yaitu menyampaikan curhat atau sharing pada Tuhan. Daud berkata, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Hal itu bukan berarti hanya berisi permintaan. Tapi kalau Anda punya sahabat, Anda akan sharing, cerita, atau curhat tentang apa yang Anda alami. Saya punya teman baik, teman yang saya kenal saat masih sama-sama jadi guru. Kami jadi guru dari sekolah yang berbeda, tapi sering pulang bersama, sering mampir di warung untuk sekedar beli minum. Saat itulah kami gunakan kesempatan untuk bercerita. Dia bebas cerita yang dia alami, kesulitan yang dia hadapi. Demikian juga, saya pun sharing hal-hal tertentu yang saya rasakan, segala sesuatu rahasia yang saya alami, yang hanya boleh dia yang tahu. Teman-teman yang lain belum tentu saya perbolehkan tahu. Pernahkah Anda mempunyai teman baik untuk sharing seperti ini? Anda bebas cerita apapun yang Anda alami dan hadapi. Demikian juga dengan Tuhan. Dia adalah sahabat yang terbaik. Pada Tuhan kita bisa sharing dan cerita tentang banyak hal. Pada Tuhan kita bisa curhat apapun yang kita alami. Tidak perlu orang lain tahu. Dia bisa menyimpan rahasia. Saat kita sharing dengan Tuhan, kita mendapatkan motivasi, kekuatan, instruksi, pembelaan, dan juga penghiburan. Satu kali ketika saya mengalami sesuatu masalah dalam pelayanan, disalah paham, disalah mengerti, saya sampaikan hal itu pada Tuhan ketika berdoa pribadi. Saya katakan, Tuhan, saya kecewa. Sebenarnya kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Terus terang saya kecewa Tuhan pada orang ini. Padahal saya sudah melayani dia semaksimal mungkin, memberi yang terbaik untuk dia. Saya ungkapkan itu dalam doa saya. Yang namanya curhatkan bebas bicaranya, santai, tidak harus formal atau kaku. Tiba-tiba saya mendengar dari hati saya satu suara yang tenang, yang lembut, seperti seorang sahabat. Dia berkata, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Dia tidak memahami yang kamu lakukan, tapi aku yang lebih paham tentang kondisimu. Aku yang urus dia nantinya. Kamu tenang saja. Bukankah menyenangkan kalau bisa sharing seperti itu pada Tuhan dalam doa? Fungsi doa yaitu sebagai sarana untuk kita sharing atau curhat pada Tuhan. Ingat, yang namanya sharing tidak selalu untuk hal-hal penting. Hal yang kita anggap sepele atau remeh pun tidak masalah kita ungkapkan pada Tuhan. Jangan beranggapan hal yang ini tidak layak saya bicarakan pada Tuhan. Kalau dengan Tuhan itu urusannya yang rohani-rohani saja. Tidak demikian. Kalau Anda mengikuti perjalanan Daud, ada banyak hal yang kelihatannya tidak rohani pun
dia sampaikan pada Tuhan. Saat dia kecewa dengan seseorang, saat dia meminta petunjuk ketika akan berangkat perang, bahkan ketika dia haus ingin minum dari sebuah sumur pun, dia ngomong sama Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang sedekat sahabat, betapa hidup kita akan bahagia dan bersuka cita. Doa bukan sebagai sarana pertemuan dengan Tuhan yang formal, kaku, atau menakutkan. Jadikan pertemuan doa pribadi Anda sebagai saat yang menyenangkan karena Anda berjumpa dengan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima dan kami pelajari pada pagi hari ini. Kami menerima satu hal yang baru, bahwa Engkau adalah pribadi yang sedekat sahabat, yang lebih dekat dari siapapun bahkan Tuhan. Kepadamu saja kami bisa sharing, kami bisa curhat, kami bisa ngobrol dengan bebas tentang hal apapun yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami hadapi. Mungkin tidak selalu berupa permintaan, tapi segala sesuatu yang ada dalam hati kami. Kami mau sharing sama Tuhan, kami mau ngobrol sama Tuhan, menjadikan Engkau ini adalah pribadi yang layak untuk mendengar, menerima segala sesuatu yang menjadi keluhan kami, yang menjadi ungkapan kami. Dan di situ kami akan menerima penguatan-penguatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar menjadikan Engkau pribadi yang dekat, bahkan sangat dekat, sehingga tidak ada batasan apapun untuk kami sampaikan pada Tuhan. Ajari kami, pimpin kami, untuk kami boleh melangkah dengan benar hari demi hari. Berkat-Mu, pemeliharaanmu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, mulai pagi sampai malam nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang lebih dekat, sehingga Anda bisa bebas untuk curhat apapun itu. Salam dari saya, Oki Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.